Mengendalikan pikiran bawah sadar adalah seni yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang bagaimana pikiran bekerja dan teknik-teknik tertentu untuk melatihnya. Pikiran bawah sadar adalah lapisan terdalam dari kesadaran kita, tempat di mana keyakinan, kebiasaan, dan respons otomatis terbentuk. Meski tersembunyi, pikiran bawah sadar memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi tindakan, perasaan, dan keputusan kita sehari-hari. Yang satu, memahami pikiran bawah sadar. Pikiran manusia terbagi menjadi dua bagian utama, pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar adalah bagian dari diri kita yang secara aktif berpikir, merencanakan, dan mengambil keputusan. Ini adalah bagian yang kita gunakan ketika kita berbicara, membaca, atau memecahkan masalah. Di sisi lain, pikiran bawah sadar adalah lapisan terdalam yang menyimpan semua pengalaman, emosi, keyakinan, dan kebiasaan kita. Pikiran bawah sadar bekerja secara otomatis dan seringkali tanpa kita sadari. Sebagai contoh, ketika Anda pertama kali belajar mengemudi, Anda harus berpikir keras tentang setiap langkah, menginjak pedal gas, mengubah gigi, memeriksa spion. Namun, seiring waktu, tindakan ini menjadi otomatis. Ini adalah salah satu contoh bagaimana pikiran bawah sadar mengambil alih tugas yang sebelumnya membutuhkan perhatian sadar. 2. Mengidentifikasi keyakinan bawah sadar. Langkah pertama dalam mengendalikan pikiran bawah sadar adalah mengidentifikasi keyakinan dan pola pikir yang tertanam di dalamnya. Ini bisa berupa keyakinan yang membatasi, seperti saya tidak cukup baik atau saya selalu gagal. Keyakinan ini seringkali berasal dari pengalaman masa kecil, trauma, atau pengaruh lingkungan. Untuk mengidentifikasi keyakinan ini, Anda perlu introspeksi dan menggali lebih dalam ke dalam diri Anda. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mencatat pikiran-pikiran yang muncul ketika Anda menghadapi tantangan atau merasa cemas. Pertanyaan yang bisa Anda tanyakan pada diri sendiri meliputi, apa yang saya rasakan tentang diri saya dalam situasi ini? Apa yang saya yakini akan terjadi? Dari mana keyakinan ini berasal? Bab 3. Menggunakan afirmasi positif. Setelah mengidentifikasi keyakinan negatif, langkah berikutnya adalah menggantinya dengan keyakinan yang lebih positif melalui afirmasi. Afirmasi adalah pernyataan positif yang berulang-ulang untuk memperkuat keyakinan baru dalam pikiran bawah sadar Anda. Misalnya, jika Anda sering merasa tidak cukup baik, Anda bisa mulai menggunakan afirmasi seperti, saya berharga dan layak mendapatkan yang terbaik. Agar afirmasi efektif, mereka harus dinyatakan dalam bentuk positif saat ini dan harus disertai dengan emosi yang kuat. Ucapkan afirmasi Anda setiap hari, terutama di pagi hari setelah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur, saat pikiran Anda berada dalam kondisi yang lebih reseptif. Visualisasi. Visualisasi adalah teknik lain yang kuat untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar. Dengan membayangkan diri Anda mencapai tujuan atau hidup sesuai dengan keyakinan positif baru, Anda mulai memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda. Ketika Anda memvisualisasikan, cobalah untuk melibatkan semua indera Anda. Bayangkan tidak hanya gambaran visual, tetapi juga suara, bau, dan emosi yang menyertai pencapaian tujuan Anda. Misalnya, jika Anda ingin menjadi lebih percaya diri, bayangkan diri Anda berada dalam situasi yang biasanya membuat Anda gugup. Lihat diri Anda tampil dengan tenang dan penuh percaya diri. Rasakan ketenangan itu dalam tubuh Anda. Dengarkan suara-suara di sekitar Anda dan nikmati perasaan berhasil setelahnya. 5. Hipnosis dan meditasi. Hipnosis adalah metode yang lebih dalam untuk menjangkau pikiran bawah sadar. Dalam keadaan hipnosis, Anda berada dalam kondisi relaksasi yang mendalam, yang membuat pikiran bawah sadar lebih terbuka terhadap sugesti. Dengan bantuan terapis terlatih, Anda dapat menggali lebih dalam ke dalam pikiran bawah sadar dan menanamkan sugesti-sugesti positif yang dapat membantu Anda mengubah pola pikir dan perilaku. Meditasi di sisi lain membantu Anda menjadi lebih sadar akan pikiran-pikiran yang muncul dalam pikiran sadar dan bawah sadar Anda. Dengan latihan meditasi yang konsisten, Anda dapat mengamati pola pikir negatif tanpa terikat padanya, yang memberi Anda kebebasan untuk memilih respons yang lebih positif. 6. Mengganti kebiasaan pikiran bawah sadar sangat terikat dengan kebiasaan. Oleh karena itu, mengubah kebiasaan negatif adalah salah satu cara paling efektif untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar. Mulailah dengan satu kebiasaan kecil yang ingin Anda ubah. Misalnya, jika Anda ingin menjadi lebih disiplin, mulailah dengan bangun 10 menit lebih awal setiap hari, atau menggantikan camilan tidak sehat dengan buah.
Saat Anda konsisten dalam mengubah kebiasaan kecil, Anda akan mulai melihat perubahan yang lebih besar dalam pola pikir dan perilaku Anda. Pikiran bawah sadar Anda akan mulai menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru ini, dan seiring waktu, kebiasaan baru ini akan menjadi otomatis. 7. Menghindari lingkungan negatif. Lingkungan di sekitar kita memiliki pengaruh besar terhadap pikiran bawah sadar. Jika Anda terus-menerus dikelilingi oleh orang-orang atau situasi yang negatif, pikiran bawah sadar Anda akan menyerap energi negatif ini dan memperkuat keyakinan negatif. Sebaliknya, dengan mengelilingi diri Anda dengan orang-orang positif, situasi mendukung, dan inspirasi, Anda dapat mulai memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda dengan lebih mudah. Berlatih bersyukur. Bersyukur adalah salah satu cara paling sederhana namun efektif untuk mengubah pola pikir. Ketika Anda fokus pada apa yang Anda miliki dan bersyukur untuk itu, pikiran bawah sadar Anda mulai menyadari bahwa Anda memiliki cukup dan layak untuk lebih. Rasa syukur membantu Anda melihat dunia melalui lensa yang lebih positif, yang pada gilirannya mempengaruhi pikiran bawah sadar Anda untuk terus mencari dan memperhatikan hal-hal positif dalam hidup Anda. Ziman, memaafkan dan melepaskan. Seringkali pikiran bawah sadar kita terjebak dalam masa lalu, memegang rasa sakit, kemarahan, atau penyesalan. Beban emosional ini dapat menghalangi kemajuan dan mencegah kita dari mengubah pikiran bawah sadar. Memaafkan diri sendiri dan orang lain, serta melepaskan masa lalu, adalah langkah penting dalam membersihkan pikiran bawah sadar dan membuka jalan bagi pertumbuhan dan perubahan positif. 10. Kesabaran dan konsistensi. Mengendalikan pikiran bawah sadar bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Ini adalah proses yang membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan dedikasi. Seperti halnya belajar keterampilan baru, perubahan pada pikiran bawah sadar memerlukan latihan dan pengulangan. Namun, dengan terus berkomitmen pada proses ini, Anda akan mulai melihat perubahan nyata dalam cara Anda berpikir, merasa, dan bertindak. Penutup mengendalikan pikiran bawah sadar adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih bahagia. Dengan mempelajari cara-cara untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar, Anda dapat mulai memprogram ulang diri Anda untuk mencapai tujuan, menjalani kehidupan yang lebih positif, dan melepaskan beban-beban masa lalu yang tidak lagi berguna. Teruslah berlatih, dan Anda akan melihat perubahan signifikan dalam diri Anda dan hidup Anda.